Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Bersyukur kita selalu kepadanya atas rahmat, nikmat, limpahan rezeki yang diberikan kepada kita, yang mudah-mudahan dengan itu Allah ridho kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengistiqomahkan kita tegak berdiri di atas ketakwaan kepadanya. Amin Allahumma amin. Ada yang bertanya kepada saya, Bang Japar, akhir-akhir ini dagangan saya sepi. Apakah sepinya dagangan atau usaha bisa diganggu oleh syaitan dari bangsa jin? Baik, bismillah, saya coba menjawab. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut adalah pengalaman kisah nyata. Ada sebuah tempat usaha kuliner, katakanlah usaha X. Usaha ini mempunyai cabang di daerah Condet di DKI Jakarta. Pengunjungnya sangat ramai di sana. Harganya terjangkau, makanannya enak, fasilitasnya lengkap, dan ada free wifi-nya. Tentu, siapapun yang berkunjung di sana sudah pasti betah dan ingin berlama-lama. Tetapi ada sebuah keanehan. Ketika dia buka cabang di kota Bogor dengan menu, kemudian komposisi makanan dan racikan yang sama dengan cabang lain di daerah Condet, itu sepi oleh pengunjung. Lalu saya tanyakan, apakah di dalam usaha ini karyawannya itu suka keluar masuk? Iya, benar Bang Japar. Lalu saya tanya kembali, apakah di usaha yang saat sedang dijalani ini banyak cicak yang bertebaran atau kecoa, bahkan tikus? Iya, ada. Sudah diusir berkali-kali, namun datang lagi. Nah, ingat, perhatikan teman-teman sekalian, cicak adalah hewan fasik yang apabila kita membunuhnya, kita niatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Cicak bisa ditunggangi oleh syaitan dari bangsa jin untuk melancarkan aksinya, untuk melakukan keburukan-keburukan kepada orang yang dijadikannya target. Dan singkat cerita, usaha ini sepi. Ketika orang lewat di depan, seperti memutar. Ada sihir yang apabila dilakukan oleh seorang yang hasad untuk menjadikan target yang dia buat hancur, itu seakan-akan toko atau usaha tersebut tutup.
tidak terlihat oleh orang, padahal buka. Dan sangat tidak masuk akal. Ketika saya perhatikan, tempat usaha tersebut strategis. Parkirnya luas, musolanya ada, wastafel ada, toiletnya bersih, kemudian free wifi. Lalu tempatnya lapang, nyaman, harga terjangkau. Tidak mungkin usaha ini tidak ramai. Dan kalaupun tidak ramai, pasti ada sesuatu. Mari kita lihat. Kalaulah menu makanan yang pada dasarnya itu enak kita makan, pasti orang akan kembali lagi untuk menikmatinya. Tetapi jika orang tersebut tidak kembali lagi, pasti ada sesuatu. Akhirnya saya ajak pengelolanya untuk berdiskusi bahwasanya ada namanya sihir tanah kuburan yang apabila disebarkan di depan usaha tersebut, maka usaha tersebut tutup terlihat oleh banyak orang padahal buka. Singkat cerita, saya ajak pengelola tersebut ikhtiar untuk meruqyah usahanya. Ketahuilah, yang sangat saya prihatin, karyawan ada 8 orang dan itu 2 shift, ya. Kemudian pendapatan hanya 200 sampai 300 ribu per hari. Padahal karyawannya 8 orang. Tetapi kalau dilihat cabang yang dicondet tadi sebelumnya saya katakan, itu ramai. Asal dihidangkan, asal dibuat, pagi, sore habis. Tidak ada yang tersisa. Habis. Karena memang enak. Saya sendiri pribadi pernah merasakan makanan dan minuman yang berada di sana. Masya Allah. Nikmat. Nyaman. Dan saya pribadi betah berlama-lama di sana. Akhirnya singkat cerita saya ruqyah tempat usahanya. Kemudian saya ajak, saya panggil, kumpulkan karyawannya semua. Saya katakan, tolong jangan ada yang merokok di dalam tempat usaha ini. Karena itu akan menguatkan syaitan atau orang-orang yang hasad yang ingin melancarkan sihirnya kepada usaha ini. Kalau memang usaha ini mau maju, jauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh agama Islam. Merokok, menyetel musik, jauhi. Putallah murotal. Atau kajian-kajian Islami yang membuat orang itu tercerahkan, nyaman ketika masuk di dalamnya. Kemudian saya katakan ada seperti foto besar menempel di sebuah dinding. Saya bilang mohon ini dihapus agar usaha ini diberkahi oleh Allah dan tidak disukai oleh syaitan. Lalu kemudian saya edukasi, ya, beberapa karyawannya, kemudian pengelolanya, saya ruqyah. Pada saat itu air, ya, campur bidara direbus dahulu, kemudian dikasih air, saya ruqyah, lalu saya semprotkan, ya. Singkat cerita, kemudian esoknya saya tanyakan kembali kepada pengelola dan juga karyawan di sana, bagaimana setelah diruqyah tempat usahanya? Alhamdulillah Bang Japar. Sejak diruqyah sedikit ada keanehan tapi nyata. Cicak ataupun tokek, ya, hewan seperti cicak namanya tokek yang sering bunyi ketika sore hari pasca dia diruqyah tidak ada lagi bunyi. Kemudian kecoa banyak yang mati. Padahal sebelumnya tidak ada yang mati. Inilah mukjizat Al-Quran ketika dibacakan kepada seluruh makhluk yang zalim, maka
akan sangat menyakitkan buat mereka. Walhasil, 1 minggu kemudian saya tanyakan bagaimana Bapak, Ibu, apakah omsetnya sudah naik? Alhamdulillah Bang Japar, omset sudah meningkat. Dan saya bilang, jangan putus sampai di sini, teruslah ruqyah ya, sebelum dan setelah tutup toko. Istiqomahkanlah, karena manusia-manusia yang hasad itu selalu ada. Karena memang di tempat usaha tersebut banyak usaha-usaha kuliner lainnya. Wallahu a'lam bishawab, kita tetap dalam hal ini berhusnudzon kepada Allah. Kita hanya ikhtiar ya. Barangkali ada orang-orang yang tidak senang atau merasa tersaingi dengan kita, dan mungkin ketidaktahuan mereka dalam bermuamalah dengan cara menggapai rezeki yang halal, yang sesuai dengan syariat Islam seperti apa. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Senantiasa saya sampaikan kepada pihak pengelola agar dikala waktu kosong bacalah Al-Quran. Dan saya sampaikan juga ke beberapa karyawannya, ketika azan tutup dan bergantianlah sholat. Karena sesungguhnya rezeki itu bukan karena kita pintar dalam menghidangkan makanan. Rezeki itu bukan karena makanan kita enak dan lezat, tapi rezeki itu sudah dijamin dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri kita. Karena rezeki itu adalah bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada seluruh hambanya yang senantiasa bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan seluruh urusan setiap hambanya asal dia bertakwa. Rezeki itu tidak berpintu. Dia bisa datang dari mana saja asal satu kuncinya, kita bertakwa dan tetap berdiri tegak di atas ketakwaan kepada Allah dengan senantiasa beribadah, karena itulah hakikat tujuan kita diciptakan. Uang bukan tujuan, uang hanya media. Jangan jadikan uang sebagai tujuan hidup, tapi jadikanlah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai tujuan hidup kita. Karena kita pasti mati dan dunia ini akan kita tinggalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.